Aku hanya terdiam saat seorang elder meremehkan aku dan menantangku untuk duel. Namun aku tanpa bicara membawa pedangku langsung menuju ke panggung. Kakakku kaget, apa yang aku ingin lakukan dengan kultivasi rendahku ini? Dan hanya wanita ini yang tahu kekuatan asli aku. Di saat aku mencabut pedang dan auraku lepas, mereka semua baru sadar. Ternyata selama ini mereka telah salah menilaiku. Di cerita sebelumnya, Molly menatap pedang Kingping di tanganku, tanpa sadar menjilat belati di tangannya. Di kehidupan sebelumnya, pikirnya, guru tidak punya pedang Kingping. Menarik, Mo Xiaoqiang menatapnya dengan mata membesar. Kak, kamu merasakan sesuatu? Molly tersadar, menatap belatinya, ekspresinya sulit dijelaskan. Aku menarik Mo Xiaoqiang yang berlari, dan dengan nada lembut berkata kepada Molly, apakah kamu bersedia menjadikanku sebagai guru? Detik berikutnya, aku menyadari ekspresi Molly tidak beres. Kenapa wajahmu begitu merah? Molly yang merasa panas tak tertahankan terjatuh di kursi. Guru, aku terbakar. Xiao Ruoqing terkejut mendengar itu. Sial, dia sudah menganggap Su Bei sebagai gurunya. Aku tidak bisa membiarkan dia berhasil menjadi murid. Jika tidak, dia pasti akan mengalami penganiayaan dari Su Bei. Ya, begitulah. Aku penasaran dan menyentuh Mo Xiaoqiang yang tertegun di belakang. Apa yang terjadi pada kakakmu? Tadi dia entah kenapa menjilat belati. Sekarang seharusnya terkena obat perangsang. Mendengar itu, aku langsung panik. Cepat-cepat melepas baju atas aku dan menutupi Molly. Ini adalah obat perangsang yang bahkan tidak bisa ditahan oleh orang yang sudah mencapai tahap transformasi. Setelah meminta Xiao Ruoqing untuk membantu mengurus urusan San Wulan, aku segera memeluk Molly dan bergegas menuju Hongge. Melihat sosok aku yang menjauh, Xiao Ruoqing tidak bisa tidak memikirkan beberapa hal aneh. Tetapi sebelum dia sempat berbicara, San Wulan di sampingnya berkata dengan wajah suram, kakak senior ingin melakukan hal yang tidak senonoh pada Molly. Tidak lama kemudian, aku tiba di kamar Yu Hongxiu. Dia mengelola hampir 1000 rumah bordil. Seharusnya memiliki cara untuk menghilangkan obat perangsang. Namun setelah memeriksa dengan sederhana, Yu Hongxiu mengangkat kedua tangannya, menunjukkan bahwa dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena obat perangsang pada dasarnya hanya merangsang saraf manusia. Mendengar itu, aku tidak bisa tidak mengutuk dalam hati. Apakah hanya bisa menggunakan cara yang paling primitif? Saat aku hampir mencoba ciuman basah ala Tao, Yu Hongxiu tiba-tiba berkata, tapi ada cara. Dia mengeluarkan sebuah botol keramik kecil. Ini adalah ramuan yang aku buat. Setelah Molly meminumnya, dia akan semakin tidak bisa menahan diri. Tetapi efek obat yang saling berinteraksi mungkin akan merusak meridiannya. Namun aku sudah menyiapkan kolam Yu Hanjing. Selama dia merendam di dalamnya dan terus dibersihkan dengan kekuatan spiritual, dia pasti akan bisa keluar dari penderitaan. Mendengar itu aku sangat senang dan segera meminta Yu Hongxiu untuk membawa aku ke sana. Sambil berbicara, aku tiba-tiba merasakan tangan yang menekan Molly menjadi berat. Dan ketika aku menoleh, aku langsung bertemu dengan wajah Molly yang menggoda. Tanpa menunggu reaksi aku, Molly memeluk kepala aku dan menciumnya. Obat perangsang yang selama ini aku tekan langsung menyala, membuat aku terkejut dan mendorong Molly menjauh. Ini adalah ciuman pertama aku. Yu Hongxiu yang menonton di samping tertawa ringan. Kakak perempuan benar-benar tidak salah memilih orang. Kamu telah mengonsumsi ramuan Qi Ying He Huan-san dan masih bisa menjaga hati. Di bawah bimbingan Yu Hongxiu, aku memeluk Molly dan tiba di tepi kolam Yu Hanjing. Setelah dia menuangkan ramuan yang dia buat ke dalam kolam, aku tidak sabar untuk melempar Molly ke dalamnya. Kemudian aku juga terjun ke dalam kolam. Menghadapi Molly yang terpengaruh obat perangsang, meskipun ada kolam Yu Hanjing, sulit untuk menahan diri. Untungnya, aku berada dalam keadaan tanpa diri yang sempurna. Memikirkan hal ini, aku tidak bisa tidak menghela napas. Syukurlah muridku Ruoqing berlatih dengan keras. Aku juga bisa dibilang menuai hasil dari benih yang ditanam. Molly yang sudah sedikit mendapatkan kembali akal sehatnya, mendengar itu langsung dipenuhi kemarahan. Di kehidupan sebelumnya, ketika dia membunuh aku, dia jelas-jelas bilang akan giliran Ruoqing. Apakah dia tidak membunuh Xiao Ruoqing, hanya membunuh aku? Semakin dia memikirkan, semakin marah. Dia langsung melompat ke arahku. Dua anjing sialan ini, semua yang menyukaimu dan mengkhianatiku, semuanya akan masuk neraka. Hampir saja aku mati tercekik oleh dua payudara besar ini. Aku segera menarik wanita gila yang tidak sadar ini. Aku menyelamatkanmu dan tidak melakukan hal yang tidak pantas. Apa maksud tatapanmu yang ingin memakan orang? Setelah mendengar itu, Molly semakin marah. Kau benar-benar tidak ingin melakukan sesuatu padaku. Saat suasana semakin tegang, suara Xiao Ruoqing tiba-tiba terdengar di belakangku. Guru, kalian sedang melakukan apa? Aku berbalik dengan bingung. Tentu saja menyelamatkan orang. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelum datang? Jika tidak percaya, tanyakan pada Molly. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Xiao Ruoqing baru merasa tenang dan duduk di tepi kolam. Ching Er hanya khawatir tentang kesehatan guru. Itulah sebabnya dia terburu-buru masuk. Mendengar itu, aku tidak bisa tidak bercanda.
Melihatmu terburu-buru seperti mau menangkap selingkuh. Aku tidak tahu kalau kau jatuh cinta dan cemburu pada gurumu. Setelah sepenuhnya menghilangkan obat terangsang dalam tubuhku, aku juga mencari Yu Hongxiu untuk memahami persiapan pengepungan. Tidak disangka, rencana ini baru dibuat tidak lama. Sekte Xingyue yang kaya raya sudah membuat pengganti ponsel. Dengan alat penyebaran dasar, saatnya aku menunjukkan kemampuanku. Apakah seorang pria yang berani mengkastrasi dirinya sendiri tanpa istri, termasuk pria sejati atau pria palsu? Tubuh manusia mengandung 70% air. Mengapa memadamkan api tidak menggunakan manusia? 21 cerita yang tidak boleh diketahui oleh orang-orang selama 21 minggu. Judul-judul seperti ini satu demi satu aku tulis. Yu Hongxiu yang belum pernah menerima pendidikan SD langsung tertegun. Baru mau mengatakan sesuatu, suara makian terdengar dari bawah. "Subei, kau bajingan, cepat keluar!" Saat aku membawa Molly pergi ke Hongge untuk menghilangkan racun, kakek Mo juga menerima berita bahwa aku telah mencabut pedang Kingping. Dia dengan senang bertanya kepada butler, "Chiang Er dan Li Er sudah berhasil menjadi murid?" Tidak juga. Elder Su setelah mencabut pedang langsung membawa Nona pergi ke Hongge. Kakek Mo mendengar itu langsung tertegun. "Subei, aku sangat marah. Kau berani membawa putriku ke tempat pelacuran. Segera panggil orang untuk mengepung Hongge." Tidak lama kemudian, saat aku sedang berdiskusi dengan Yu Hongxiu tentang persiapan pengepungan, aku mendengar suara makian yang berulang dari bawah. Tetapi aku sama sekali tidak peduli. Lebih baik memikirkan bagaimana menyelesaikan hambatan membaca pengguna buta huruf. Yu Hongxiu melihatku dengan heran. Tadi aku melirik, hampir semua orang di bawah adalah orang-orang Mo, dan yang memimpin adalah kepala keluarga Mo. Begitu suara itu selesai, seorang pelayan berlari dengan cepat. "Pemimpin, kepala keluarga Mo ingin bertemu Elder Su." Mendengar itu, aku tidak banyak bicara, berbalik dan berjalan ke bawah. Di sisi lain, Mo Jan memegang pedang Yan Jue, dengan aura pembunuh menatap pintu Hongge. Setelah menunggu lama, yang pertama keluar ternyata adalah anak bodohnya sendiri. Sudah beberapa jam berlalu, kakak ipar masih di dalam ya. Kekuatan tempur kakak ipar benar-benar mengerikan. Mo Xiaoqiang yang tidak tahu apa-apa menabrak Mo Chan dengan mata tertutup. "Ayah, apakah kau membawa semua orang ke Hongge untuk membangun tim?" Mo Chan menatap anak bodohnya itu dengan wajah suram. "Apa yang terjadi pada kakakmu?" Di sisi lain, Molly yang sedang memilih pakaian tiba-tiba berkata, "Nona Xiao, sejak kamu sudah datang, kenapa tidak keluar untuk menyapa?" Kemudian dia memeluk dua pakaian dan berbalik melihat Xiao Roqing. "Menurutmu, aku lebih cocok memakai yang mana?" Nona Mo memilih pakaian dari Hongge, tidak tahu untuk siapa. Molly tersenyum provokatif. "Tentu saja untuk orang yang melihatku." Xiao Roqing dengan serius bertanya, "Apakah kalian sudah melakukannya?" Molly tertawa semakin lepas. Nona Xiao datang di waktu yang tidak tepat. Kalau tidak, benar-benar sulit untuk dikatakan. Mendengar itu, Xiao Roqing tampak sangat marah. "Kamu sama sekali tidak tahu bagaimana orang tua Su itu." Tentang karakter orang tua Su, aku tentu tidak tahu. Tetapi Nona Xiao sebagai murid, bahkan harus mencampuri urusan pribadi gurunya, sikap waspada seperti ini membuat sulit membayangkan hubungan kalian berdua. Melihat tidak mendapatkan hasil yang baik, Xiao Roqing hanya bisa meletakkan sebuah botol keramik kecil. "Ini obat pemulihan energi dari guruku." Kemudian dia pergi dengan marah. Molly dengan tatapan suram melihat botol keramik di tangannya. "Siapa itu Roqing? Guruku. Seumur hidupmu hanya bisa diinjak olehku." Sementara itu, aku sedang berdiskusi dengan 3 orang yang tidak berguna tentang rencana selanjutnya. Melihat Xiao Roqing kembali, aku segera memanggilnya untuk duduk di sampingku. Tetapi siapa sangka gadis kecil ini dengan marah memalingkan kepala dan langsung mengabaikan ucapanku. "Siapa yang menumpahkan cuka? Kenapa baunya begitu menyengat?" Melihat Xiao Roqing masih tidak bereaksi, aku tidak bisa menahan diri untuk meraba dahinya. "Tidak demam kan? Apa kamu dirasuki?" Akhirnya Xiao Roqing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, "Guruku, apakah kamu akan menerima Molly sebagai murid?" Molly memiliki bakat luar biasa dan latar belakang yang kuat, sedangkan aku memiliki bakat rendah, penampilan biasa dan masih seorang yatim piatu. Belum sempat Xiao Roqing selesai berbicara, aku langsung menariknya ke depan. "Tidak heran kamu terlihat seperti kehilangan jiwa, ternyata kamu cemburu. Jarang sekali datang ke kota Mo, guruku juga mendapat banyak uang. Bagaimana kalau aku membawamu berbelanja?" Malam di kota Mo masih ramai. Aku dengan mudah membawa Xiao Roqing ke pasar malam. Guruku tampaknya sangat mengenal daerah ini. Mendengar itu, aku segera membantah. "Tempat ini sangat asing bagiku. Pegang tangan gurumu, kalau tidak nanti bisa tersesat." Saat berkeliling, Xiao Roqing tiba-tiba tertarik pada sebuah kios kecil di pinggir jalan. "Guruku, tidak ada biaya masuk." Aku yang biasanya meremehkan tahayul baru saja mau menolak, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu. Menarik Xiao Roqing ke depan kios, kakek itu melihat kami berdua menghitung sesuatu. Tiba-tiba mengerutkan dahi dan berkata pelan, "Aneh, sepertinya kalian berdua memiliki nasib buruk. Sepertinya kamu akan mati di tangannya." Tidak, sepertinya dia yang akan mati di tanganmu."
Tapi meskipun kakek ini mencubit jarinya, tidak mungkin tahu bahwa aku adalah orang yang melintasi waktu. Jadi aku menarik kakek itu ke sudut, mengeluarkan sebuah medali dan menyelipkannya ke pelukannya. Setiap kali kamu membawa seorang calon kumbutidator, akan kuberikan 10 batu roh. Kumpulkan 100 orang untuk mengambil uang di Sekte Pedang. Apakah kamu mau melakukan bisnis ini? Aku tahu kalian memiliki cara untuk berhubungan. Carilah cara untuk mengembangkan mereka menjadi jaringan bawah. Selisih harganya terserah kamu, aku hanya akan membayar berdasarkan jumlah orang. Kakek itu setelah mendengar rencanaku segera setuju. Orang tua Su tenang saja, siapapun yang datang untuk meramal kepada kakek, satu orang pun akan dibawa ke Sekte Pedang. Setelah menyelesaikan kelompok penipuan, aku menarik Xiao Ruoqing yang sedang mencuri dengar di sudut untuk berbelanja. Xing Juejong memiliki banyak toko di kota Mo. Aku membawa Xiao Ruoqing masuk ke sebuah toko pakaian wanita. Dan seorang karyawan dengan antusias menyambut kami, bahkan menyatakan bahwa semua belanjaan aku di sini gratis. Kesempatan yang datang begitu saja tentu saja aku manfaatkan. Langsung meminta karyawan untuk memilihkan pakaian termahal untuk Xiao Ruoqing. Agungnya, aku tidak tahan dengan siksaan bola kawat. Jika tidak, aku pasti akan mendekati wanita kaya ini. Merasa bosan, aku berniat untuk berkeliling ke ruangan lain. Tetapi karyawan dengan tegas menghalangi aku. Ini adalah barang khusus wanita, Su Changlao tidak bisa masuk. Bagus, biarkan muridku memilih beberapa pakaian dalam. Dia belum pernah memakainya. Xiao Ruoqing segera memotong pembicaraan aku dan menarik karyawan itu masuk ke ruangan kecil yang misterius. Tak lama kemudian, Xiao Ruoqing kembali mengenakan gaun yang megah. Setelah kembali ke penginapan, Xiao Ruoqing dengan malu dan marah melihat pakaian baru di sudut tempat tidur. Ternyata Raja Iblis ini bukan orang baik. Dia bahkan membiarkan karyawan memilih pakaian seperti ini. Tapi pakaian ini sangat mahal, bagaimana kalau aku coba? Xiao Ruoqing menahan rasa malunya dan mengambil pakaian yang terjatuh di lantai. Tetapi baru saja dia mengangkat rok pendeknya, aku tiba-tiba masuk. Jangan lupa presentasi penerimaan siswa Mo besok. Saat aku berbicara, aku langsung disambut dengan serangkaian cangkir teh yang dilemparkan. Pagi berikutnya, rumah Mo dibanjiri dengan telur kun dan rombongan yang membawa telur kun. Mo Jan mendengarkan laporan dari kepala pelayan dengan air mata di matanya. Dia tidak pernah menyangka. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 100.000 telur kun telah habis terjual. Meskipun hatinya berdarah demi muka keluarga Mo, dia hanya bisa menggigit gigi dan membiarkan orang terus membeli telur kun untuk dibagikan. Dengan bantuan metode menarik telur kun, rumah besar Mo benar-benar dipenuhi hingga tidak ada tempat untuk berdiri. Aku menemukan Jen Jinting yang menyamar di kerumunan, memberi isyarat kepadanya, dan Jen Jinting segera memberitahu orang di sudut. Elder 5 sudah siap, lepaskan burung phoenix. Seketika, seekor burung phoenix besar yang bersinar dengan bintang-bintang melintas di atas kepala orang-orang, dan suara aku terdengar saat itu. Yiksu, sangat berbahaya. Melihat dewa berbicara, orang-orang secara otomatis menutup mulut mereka. Menjadi seorang kultivator itu sulit, lebih sulit daripada naik ke langit. Sudah 10.800 tahun tidak ada yang bisa berkomunikasi dengan orang biasa. Sekolah Pedang Timur memiliki jalan dewa, bisa mengalahkan 20 puncak. Sekolah pedang megah dan menjulang, satu orang menjaga gerbang, tidak ada yang bisa masuk. Di atas panggung, aku sangat senang, sementara orang-orang di bawah tampak bingung. Namun aku sudah memperkirakan hal ini. Tiba-tiba, seorang botak muncul dari kerumunan. Dengan air mata di matanya, dia berteriak. Elder Su dan metode romantismenya menggambarkan kemegahan dan ketidakterjangkauan sekolah pedang. Hal baik seperti ini harus segera dilaporkan ke sekte. Ada yang tidak beres, mengapa dia tidak menyebut sekolah pedang, malah menyebut sekte Konfusianisme. Aku Su Bei tidak bisa menjadi pakaian orang lain. Seperti yang dikatakan oleh orang tua itu, semua orang tahu bahwa menjadi seorang kultivator itu tidak mudah. Dan yang paling penting dalam kultivasi adalah sikap. Seberapa banyak kesalahan yang telah Anda lalui menentukan seberapa besar sikap Anda. Banyak murid yang mengkhianati sekolah pedang aku. Sekolah pedang langsung mengirim mereka 1 juta untuk turun gunung. Segera setelah itu, aku mengangkat pedang dan menunjuk ke orang-orang di bawah. Orang yang mengkhianati sekolah pedang mendapatkan 1 juta, tetapi yang setia pada sekolah pedang adalah beberapa miliar. Mendengar ini, tepuk tangan menggema. Setelah dibombardir dengan pidato motivasi, di seluruh kota Mo orang-orang berteriak ingin pergi ke sekolah pedang. Aku yang sudah menyelesaikan segalanya, berangkat kembali ke sekte pedang bersama orang-orang dari sekte pedang. Sebelum berangkat, Molly tiba-tiba memberiku sebuah kotak kecil, dan secara khusus berpesan untuk membukanya setelah kembali ke sekte pedang. Saat aku mengelurkan tangan untuk menerimanya, tiba-tiba ada angin dingin yang menusuk dari belakang. Tetapi aku tidak bisa melewatkan barang yang diberikan secara cuma-cuma. Jadi aku memaksa memasukkan barang itu ke dalam cincin penyimpanan sebelum berangkat. Saat memasuki sebuah persimpangan jalan, beberapa orang bertanya pendapat aku. Jalan besar aman dan dekat, sementara jalan kecil berbahaya dan jauh. Jadi aku belum selesai berbicara, ketiga jenius itu sudah menerobos ke jalan besar. Xiao Ruoqing terlihat bingung sambil memutar jari-jarinya.
Guru, jika kau membawaku melalui jalan kecil yang sepi, apakah itu berarti kau ingin merencanakan sesuatu padaku saat tidak ada orang di sekitar? Siapa sangka aku justru membawanya ke tepi jurang. Apakah dalam buku itu ada mengatakan bahwa protagonis perlu melompat dari jurang? Sudut mulut Xiao Ruoqing sedikit bergetar. Buku itu sudah aku bakar menjadi abu. Namun, melihat tatapan aku yang penuh harapan, dia hanya bisa tersendat, menyatakan sepertinya pernah mengatakannya. Aku mengangguk puas. Itu benar, guru akan membawamu melompat dari jurang. Belum sempat aku bertindak, San Wulan yang terlihat berantakan tiba-tiba terbang dari dasar jurang. Aku segera memegang San Wulan yang lemah. Apa yang terjadi? Cepat lari, ada orang yang melanggar sekte pedang. Begitu suaranya selesai, San Wulan tiba-tiba batuk darah segar lalu pingsan. Melihat luka San Wulan yang begitu parah, aku segera meminta Xiao Ruoqing untuk mengambil sebuah dahuandan. Dahuandan sangat efektif untuk menyembuhkan luka. Tidak lama kemudian, San Wulan pun terbangun. Aku baru ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba muncul seorang pria berpakaian hitam dengan topeng berwarna hijau di depan aku. Yunhai Jianxian memang luar biasa. Setelah menerima 2 serangan dari tahap Ravening Void, masih bisa melarikan diri ke sini. Jadi kau yang melukai adik perempuanku? Lagi-lagi seorang elder dari sekte pedang. Ini benar-benar membuatku tertawa. Dengan kemampuan sekecil ini, berani belajar mendirikan sekte. Meskipun adik perempuanku tidak tahan banting, dia setidaknya berada di tahap Ravening Void. Sedangkan kau yang lemah ingin membalas dendam untuknya. Aku menyerahkan San Wulan yang ada di pelukan aku kepada Xiao Ruoqing. Sejak aku menerima murid, aku belum pernah bertarung. Hari ini, biarkan aku menunjukkan sedikit kemampuan. Orang bertopeng itu mendengus dingin dengan sinis. Serangga yang tidak tahu tinggi rendah. 1 pedang es. Suara nyaring dari pedang terdengar dan kekuatan pedang yang luar biasa mengalir deras ke dalam Jian Qingting yang aku angkat tinggi. Pedang pertama, maju terus. Energi pedang yang tak terhalang seketika memusnahkan semua jarum es di udara. Dan di depan tatapan ketakutan orang bertopeng itu dengan mudah menghancurkan tubuh dan jiwanya. San Wulan terkejut melihat aku yang berdiri dengan angkuh di depannya. Ternyata ini kekuatan asli dari kakak kelima. Kakak memang menyembunyikan kekuatannya. Sementara itu, aku dengan bersemangat melihat tangan kiri aku yang sedikit bergetar. Tidak menyangka gerakan pedang yang dikembalikan oleh murid begitu menakutkan. Tetapi aku hampir kehabisan tenaga. Membunuh lawan dalam sekejap juga wajar. Setelah mengatasi pengejar, akhirnya aku punya waktu untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata saat San Wulan melewati tempat ini, dia kebetulan melihat 2 murid sekte pedang dibunuh oleh orang bertopeng. Sementara 1 murid lainnya terperangkap dalam formasi yang diselimuti oleh asap hitam. Dan kemudian tulang pedangnya diambil oleh asap hitam itu. Setelah mendengar semua ini, aku tidak bisa tidak mengernyitkan dahi. Membunuh orang tidak lebih dari sekedar menandai tempat. Mengambil tulang pedang orang lain terlalu kejam. Xiao Ruoqing dengan canggung mengalihkan pandangannya. Bagaimana kau iblis ini bisa berani mengatakan hal itu? Adik perempuanku pasti telah dijebak. Jika tidak mungkin terluka seperti ini. Kesepian tidak ceroboh, tetapi tidak bisa mengatasi kerjasama lawan. Aku mengusap air mata San Wulan dan memastikan. Kau bilang mereka punya rekan ya? Ya, mereka berdua bekerja sama. Aku langsung memeluk San Wulan. Ruoqing, kita pergi. Xiao Ruoqing menatap serius. Guru, kita tidak jadi mencari tebing. Aku tidak menjawab. Tidak mungkin bilang bahwa aku baru saja kehabisan tenaga dari serangan itu. Jika bertemu musuh lagi, aku hanya bisa menunggu mati. Kami berjalan cepat sampai gelap, baru aku bisa menghela napas lega dan beristirahat. Xiao Ruoqing mengeluarkan sebuah paket kecil. Aku pergi membuatkan teh untuk sesepuh 9 dulu. Melihat Xiao Ruoqing tersenyum jahat, San Wulan entah berpikir apa. Tiba-tiba menarik kerah bajuku dan menciummu tanpa ragu. Xiao Ruoqing melihat pemandangan di depan dengan tidak percaya. Pikirannya bagai disambar petir, membuat seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Cangkir teh di tangannya terjatuh dan pecah berkeping-keping. Mendengar suara itu, aku segera mendorong adik perempuan ke-9ku, lalu berteriak ke belakang. Ruoqing, dengarkan penjelasanku. Dia yang menyerangku lebih dulu. Aku ingin sekali mengalahkannya. Urusan dia berciuman dengan wanita lain, apa hubungannya dengan kita? Dia mencintai siapa, itu bukan urusanku. Bahkan kalau dia punya anak dengan sesepuh 9, juga bukan urusanku. Dia terus berlari ke depan. Tanpa menyadari di depannya terbentang jurang dalam. Kakinya terpeleset dan tubuhnya meluncur ke bawah. Untungnya, dia sudah mencapai tahap foundation establishment dengan benar. Secara naluriah, tangannya mencengkeram batu yang menonjol di tebing. Mengapa? Mengapa guru bisa berciuman dengan orang lain? Pikirnya dalam kebingungan. Saat itu, suara teriakanku yang cemas tiba-tiba terdengar dari atas. Murid, jangan lepaskan peganganmu, gurumu datang. Xiao Ruoqing yang sudah kehilangan akal sehat malah menurutinya. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Aku tidak mau. Tapi saat rasa kosong yang menakutkan menyergapnya, barulah dia tersadar. Aku baru foundation establishment. Aku belum bisa terbang. Melihat Xiao Ruoqing hampir terjatuh, aku akhirnya sampai di sampingnya dan memeluknya erat, lalu terbang kembali ke puncak tebing.
Dalam keadaan marah, aku membalikan tubuh gadis kecil ini dan menamparkan pantatnya beberapa kali. Aku bilang jangan lepaskan, kenapa malah langsung menyerah? Xiao Ruoqing mengusap air mata di sudut matanya. Guru dan sesepuh 9 berciuman dengan begitu mesra. Lalu mengapa masih peduli dengan hidup matiku? Aroma teh Bi Luochun yang kuat membuatku mengernyit. Sejak dari kota Mo, gadis kecil ini sudah dipenuhi kecemburuan. Hari ini, apapun yang terjadi, aku harus memberinya pelajaran. Bagus. Kalau gurumu tidak peduli lagi padamu, mengapa tidak membiarkanmu jatuh dan mati saja? Kata mati belum sempat terucap tuntas, aku tiba-tiba terdiam. Bukankah ini adegan klasik jatuh dari tebing menemukan harta karun? Kalau tadi aku tidak bertindak, apakah dia justru akan menemukan warisan legendaris di dasar jurang? Pikiran ini membuatku bersemangat. Aku menatap Xiao Ruoqing. Murid kesayanganku, maukah kamu melompat sekali lagi? Xiao Ruoqing tanpa ragu menolak. Apa guru ini tidak terpengaruh sama sekali oleh ciuman tadi? Aku berusaha menenangkannya. Pernahkah aku menyakitimu? Mungkinkah seorang guru menyakiti muridnya sendiri? Xiao Ruoqing memandangku dengan tatapan kompleks. Apakah guru benar-benar tidak akan menyakiti Qing Er? Aku segera mengangkat 3 jari. Gurumu adalah orang yang paling menyayangi muridnya. Ngomong-ngomong, sejak menerimamu sebagai murid, kita belum pernah berbicara dari hati ke hati. Setelah berlatih nanti, apa yang ingin kamu lakukan? Setelah berpikir sejenak, Xiao Ruoqing menjawab tegas. Murid berlatih hanya untuk balas dendam. Mendengar itu, aku tersenyum dan mengulurkan telapak tanganku. Kalau begitu, mari kita berjabat tangan. Meskipun kekuatanku tidak tinggi dan aku tidak terlalu peduli dengan perasaan orang lain, aku ingin mencoba menghapus kebencian yang mengendap di hatimu. Xiao Ruoqing menatap pria di hadapannya, air mata mengalir tak terbendung. Apakah guru tidak akan pernah mengkhianati Qing Er? Tidak akan, jawabku tegas. Kalau begitu, Qing Er tidak ingin balas dendam lagi. Qing Er ingin berlatih untuk melindungi orang-orang yang ingin dilindungi. Melihat suasana sudah kondusif, aku tiba-tiba mengubah nada bicara. Kalau begitu, boleh kita melompat dari tebing sekarang? Xiao Ruoqing tidak mengerti mengapa aku bersikeras melompat dari tebing. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya setuju. Melompat boleh, tapi harus bersama sesepuh 9. Tidak lama kemudian, aku muncul di tepi jurang bersama 2 wanita. Kakak, apa kamu yakin kita baru saja naik dari sini? Tanyaku. Jurang ini adalah salah satu dari 8 tempat misterius. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah. Kekuatan spiritualku akan terhambat jika terlalu dalam. Aku malas memikirkannya lagi. Tanganku memegang masing-masing mereka. Jangan buang waktu, semakin cepat melompat, semakin cepat kita menemukan jawaban. Beberapa saat kemudian, 3 suara jatuh ke air bergema di lembah. Xiao Ruoqing dan San Wulan berdiri dari air secara bersamaan. Rambut indah mereka mengangkat tetesan air yang jernih. Aku merangkak ke tepi dengan bangga. Bukankah ku bilang melompat tidak apa-apa? Xiao Ruoqing dengan wajah merah menutupi dadanya. Guru, cepat berpaling. San Wulan menatapku marah. Kurang ajar. Baju baru yang baru kubeli ini, siapa yang kau goda? Aku patuh berpaling dan menutup mata. Langit gelap begini, mana mungkin aku bisa melihat sesuatu yang putih. Lebih baik kita cari kesempatan. Tak lama kemudian aku menemukan sebatang rumput spiritual di dasar jurang. Namun benda ini digunakan untuk menyembunyikan rahasia langit. Kita bertiga tidak membutuhkannya untuk saat ini. Saat aku hendak memanggil kedua wanita untuk mencari lebih jauh, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Seekor harimau raksasa setinggi gunung perlahan keluar dari hutan. Di sekitar benda spiritual biasanya ada makhluk penjaga, bisikku. Selama kita tidak sembrono, seharusnya aman. Belum selesai bicara, harimau itu sudah mengaum menakutkan. San Wulan yang berada di tahap Mid Nation Soul, dalam kondisi terluka, hanya bisa melindungi diri dengan susah payah. Aku segera melindungi Xiao Ruoqing. Harimau ini setidaknya memiliki kekuatan puncak Nation Soul. Dengan kekuatan Xiao Ruoqing yang baru Foundation Establishment, dia bisa mati hanya karena auman. Saat aku merencanakan rute kabur, aroma harum tiba-tiba datang dari kejauhan. Sial, bunga spiritual mekar di saat seperti ini. Dengan mekarnya bunga spiritual, cahaya suci menerangi dasar jurang yang gelap. Saat itu juga, suara auman mengerikan bergema. Ekspresi San Wulan menjadi serius. Ternyata ada gelombang monster di dasar jurang ini. Dengan tenang, aku mengeluarkan sebatang tongkat kayu berbentuk aneh. Untung aku bawa dupa pengusir roh jahat. Bahkan monster pun akan menjauh. Namun kekuatan harimau itu di luar perkiraanku. Hanya dengan satu auman, barisan depan monster meledak seperti kembang api. Sepertinya aku meremehkannya. Harimau ini adalah makhluk yang sudah menyatu dengan jalan. Saat harimau dan monster bertarung, aku perlahan mendekati bunga spiritual bersama Xiao Ruoqing. Tak kusadari, harimau itu selalu mengawasi gerakan kita. Saat aku mencabut bunga spiritual dan bersiap mundur, cakar harimau penuh niat membunuh melesat ke arahku, menghantam tubuhku ke batu besar di belakang. Mengapa dia begitu kejam pada manusia? Pikirku bingung. Saat aku hampir menjadi daging cincang, suara lembut terdengar. 7 gaya, laut, gunung, dan sungai.
Cahaya pedang yang cemerlang menghantam cakar harimau. San Wulan berteriak, "Kakak, cepat pergi!" Belum selesai bicara, San Wulan sudah terlempar jauh oleh tamparan harimau. Aku segera mengangkat Xiao Ruoqing yang pingsan dan berlari ke tempat San Wulan jatuh. "Saudari, apa yang kau pikirkan? Itu makhluk yang sudah menyatu dengan jalan." "Kakak, sekarang kita seimbang. Masih ingat janjimu untuk menanam pohon persik di puncak?" "Nenek moyangku, di saat seperti ini kenapa masih memikirkan hal itu?" Melihat harimau menyerang lagi, dengan tenang aku menggenggam pedang Qingting di pinggang. "Hari ini, jika harus mati, aku akan merobek daging dari tubuhmu." Tusukan pertama maju, krik. Pedang Qingting menusuk cakar harimau, membuat luka panjang. Harimau yang kesakitan mengayunkan cakarnya, menghantamku ke dinding tebing. Aku tak menyangka pedang Qingting bisa melukai makhluk yang sudah menyatu dengan jalan. Sayangnya, aku sudah tak punya kekuatan spiritual lagi. Dalam situasi kritis, tiba-tiba es dingin mengkristal di tubuh harimau, mengikatnya. Seorang wanita berambut abu-abu yang anggun muncul. "Hewan pembunuh, mati kau!" Melihat kekuatan wanita ini, harimau langsung kabur. "Lihat seberapa jauh kau bisa lari." Semburan api. Ledakan keras terdengar, harimau itu hancur berkeping-keping. Aku menghela napas lega. Sebuah pedang panjang tiba-tiba menusuk telingaku dan menancap di pohon. "Kalian juga datang untuk bunga spiritual?" tanyanya. "Nyonya sudah selamatkan kami, silakan ambil bunganya." Setelah mengambil bunga, wanita itu penasaran. "Kultivasimu hanya tahap akhir Golden Core. Bagaimana bisa melukai makhluk yang sudah menyatu dengan jalan?" Aku tidak langsung menjawab. "Terima kasih atas bantuan Nyonya. Aku Subei, Elder kelima Sekte Pedang. Boleh tahu nama Nyonya?" Wanita itu mengeluarkan botol porselen kecil. "Namaku Nanji, seorang kultivator independen. Minum obat ini, lukamu akan sembuh." Aku bingung, kultivator independen mana yang bisa membunuh makhluk seperti itu dengan satu serangan? "Sebenarnya tidak banyak yang bisa mencapai tahap seperti Nyonya," kataku sambil tersenyum. "Hanya ada satu yang secantik Dewi, sang kaisar suci." Nanji terkejut. "Kau mengira aku adalah..." Keesokan paginya, Nanji bersiap pergi. Sebelum pergi, dia menatapku. "Meski pertemuan kita kebetulan, aku merasa cocok berbicara denganmu. Jadi akan kuberikanmu sebuah warisan." Mendengar ini, aku sedikit terkejut. Benar-benar murah hati. Tapi aku menunjuk Xiao Ruoqing. "Aku sudah tidak terlalu memikirkan pencarian jalan. Jika Nyonya benar-benar bermaksud, berikan saja warisan ini pada muridku." Nanji terdiam, lalu mendekati Xiao Ruoqing. "Tubuh Dao bawaan memang bisa dianggap bakat luar biasa. Warisan ini adalah permintaan gurumu untukmu. Rasakan baik-baik." Ding, murid utama telah memahami jurus kedua dari klasik Jalan Raja. Ding, murid utama telah mencapai puncak Foundation Establishment. Sistem memberikan cashback acak 8.848 kali. Tubuhku tiba-tiba bergetar. Suara merdu terdengar di pikiranku. "Selamat, tuan rumah telah mencapai puncak Golden Core. Murid ini sangat berguna," pikirku senang. Xiao Ruoqing yang perlahan sadar tiba-tiba membungkuk padaku. Guru adalah guru yang terhebat di dunia. Saat itu juga, Nanji terpikir untuk memberikan satu hadiah lagi untukku. Karena aku memberikan warisan kepada muridku, jadi dia memberikan pil yang didapatkan dari harimau besar kemarin. Setelah kembali ke Sekte Pedang, aku mendengar ejekan murid-murid. "Berani sekali bilang Elder kelima membunuh makhluk yang menyatu dengan jalan." Wajahku langsung berubah. Xiao Ruoqing khawatir memanggilku. "Bawa pil ini ke Elder ketiga," perintahku. "Katakan kondisi Elder ke-9 parah dan butuh pil ini. Pastikan semua murid tahu ini pemberian Elder kelima." Sementara itu, Mo Xingjian menangis melihat botol porselen. "Apakah pil puncak Golden Core juga gagal?" Seorang murid penasaran. "Apa yang dia buat sampai pil puncak Golden Core pun tidak bertahan?" "Aku ingin menggunakan pil Creation tingkat 1 untuk mencapai alkemis tingkat 1. Sudahlah, ini takdir." Tapi murid dengar ada makhluk yang menyatu dengan jalan dibunuh. Mo Xingjian terkejut, menggenggam bahu murid itu. "Siapa yang melakukannya? Mengapa aku tidak dengar?" Suara dari luar terdengar. Elder Su memegang pedang Qingting, berdiri angkuh. Hanya dengan satu teriakan, makhluk itu sudah ketakutan. Mo Xingjian tidak tahan lagi, langsung menampar pembicara itu hingga terbang. Xiao Ruoqing muncul dengan memegang pil. Ruoqing diutus guru untuk mengantar pil. "Mohon Elder ketiga membuat pil Qi Sui Da Huan untuk menyelamatkan Elder ke-9. "Tidak mungkin," tolak Mo Xingjian. Xiao Ruoqing membuka kain pembungkus. Benar atau tidak, Elder ketiga bisa periksa sendiri. Mo Xingjian menerima pil dengan tidak percaya. Benar-benar pil untuk makhluk yang menyatu dengan jalan. "Siapa sebenarnya yang membunuhnya?" tanyanya. "Apakah itu penting? Guru dan Elder ke-9 sedang terluka parah. Ruoqing pamit dulu." Melihat Xiao Ruoqing pergi dan pil di tangannya, Mo Xingjian bergumam. Apakah benar dia? Sementara itu, aku sedang memeriksa nadi San Wulan. Tindakanku membuat hatinya berdebar. "Mengapa nadimu kacau?" tanyaku khawatir. San Wulan merah padam. Saat dia hendak bicara, pintu terbuka. San Wuqing datang. "Adik."
Bagaimana kabarmu? Adik hanya terluka sehingga Ki tidak lancar. Tidak apa-apa. San Wuching tidak percaya, memeriksa nadi adiknya sendiri. Nadi itu jelas kacau, tapi San Wulan bersikeras tidak apa-apa. Aku hanya kepanasan, protesnya. Malam itu, San Wulan tiba-tiba batu keras. Aku dan San Wuching berbalik. Apakah adik punya luka tersembunyi? Tanyaku bingung. Tapi nadinya normal. Apakah kultivator juga bisa flu? Tanya San Wuching. San Wulan lemah bersandar. Kakak, malam itu kakak dan kakak perempuan melakukan apa? San Wuching tertawa. Malam itu kakak mengajariku jurus pedang. Aku ingin berlatih dengan kakak. Melihat San Wulan begitu peduli, aku mendapat ide. Di bawah tatapan terkejut mereka, aku menggaruk hidung San Wuching. Tepat saat itu, Xiao Ruoqing kembali dan menyaksikan adegan ini. Sepertinya Ruoqing datang tidak pada waktu yang tepat. Tidak, kamu datang tepat waktu, sahutku. Xiao Ruoqing mendengus. Guru sangat tidak serius. Dia melepaskan tanganku dan lari. Beberapa hari kemudian, Wenren Pingxin menemukanku. Xiao Beibei, persiapan acara pembukaan bagaimana? Sebelum aku jawab, dia melompat dari sofa. Siapa lebih cantik, kakak atau elder lain? Aku menghindari pertanyaan berbahaya itu, tapi kaki cantiknya sudah menempel di wajahku. Dasar tidak tahu terima kasih. Baru beberapa hari sudah terpikat ikan mati itu. Tinggal di sini 500 tahun tidak ada prestasi, malah bikin kesal. Acara pembukaan tempat suci tinggal setengah bulan lagi. Kau siap? Sekte pedang tidak kekurangan dana sekarang, jawabku. Hanya perlu kakak mengangguk. Jangan-jangan kau mau merusak murid perempuan lagi? Tanyanya curiga. Sepanjang hidup, Sube selalu berperilaku baik. Diam! Tendangannya membuatku jatuh dari ranjang. Aku tahu kelakuanmu. Aku memeluk kakinya. Acara butuh dukungan kakak. Jangan paksa aku berlutut. Bisa saja, tapi apa imbalannya? Sebenarnya aku ingin beri kakak celana unik, tapi selalu sibuk. Matanya tajam. Celana yang dipakai muridmu dan si ikan mati itu. Aku keluarkan celana dari sakuku. Bukan, ini khusus untuk kakak. Dia terima dengan angkuh. Anggap saja kakak tidak sia-sia menyayangimu. Saat pergi, dia lempar botol gio kecil. Hadapi monster dengan hati-hati. Kalau bisa lari, lari saja. Ini untuk pulihkan energi. Kubuka botol itu. Pil salju teratai untuk pulihkan energi setelah ujian besar. Beberapa hari kemudian, Pingxin lihat sekelompok murid perempuan berlarian. Kalian sedang apa? Elder kelima lagi pilih pasangan hidup. Semua murid perempuan berhak ikut. Dia lihat spanduk raksasa di puncak gunung. Audisi rahasia keluarga Subei. Langsung terbang ke sana. Sementara itu, aku berusaha memberi San Wulan minum obat. Meski sudah kutambah madu, dia tetap menolak. Terpaksa, kumasukkan jariku ke mulutnya dan tuangkan obat. Dia lihatku dengan pipi memerah. Kakak, sebenarnya aku... Subei, lagi ngapain? Teriak Pingxin dari luar. Pintu terbuka keras ditendangnya. Ulang tahun elder kedua sudah dekat, malah buat drama. San Wulan cepat minum obat pura-pura tidak terlihat. Pingxin tarik telingaku. Saudari ke-9, istirahat saja. Nanti tunggu pil dari saudari ketiga. Aduh kakak sakit, jelaskan dulu. Kupijat bahunya. Kakak tidak tahu, kali ini aku benar-benar akan mengejutkan 21 provinsi. Dia menyeringit. Acara pembukaan mana yang tidak mengejutkan? Justru karena pertunjukan kakak yang luar biasa, aku dapat inspirasi. Tarian 1000 tangan Kuan Im. Setelah aku jelaskan, peserta audisi sudah berkumpul. Aku berdiri di panggung. Kita kumpulkan di sini untuk memilih 100 murid perempuan ikut acara pembukaan di Tanah Suci bersamaku. Proses seleksi berjalan dengan komedi. Namaku Wan Guan. Nama bagus, terpilih. Apakah aku bisa terpilih? Hati yang baik, terpilih. Aku bisa melakukan ratusan pose. Memang butuh talenta sepertimu. Saat itu, 2 murid pelayan diam-diam mundur. Aku mendekati mereka. Mengapa kalian pergi? Murid yang lebih berani membungkuk. Salam elder kelima. Dia Jian Niang, tidak bisa bicara. Tapi dia orang baik dan cantik. Bolehkah dia ikut? Aku menarik Jian Niang ke panggung. Di sekte pedang, semua murid setara. Mau pelayan, murid dalam, atau murid langsung. Semua diperlakukan sama. Setelah acara itu, aku membawa Xiao Ruoqing menanam pohon persik di belakang gunung. Guru, apakah tidak terlambat menanam sekarang? Waktu terbaik menanam pohon adalah 10 tahun lalu. Yang kedua adalah sekarang. Tiba-tiba, cahaya api terlihat di puncak gunung. Guru, gunung berapi meletus. Apa? Sekte pedang tidak punya gunung Fuji? Detik berikutnya, tawa gila dan ledakan terdengar. Akhirnya berhasil. Aku alkemis tingkat 1. Mo Xingjian muncul dengan gembira. Berhasil berkat pil pemberian muridmu. Ini pil kreation tingkat 1. Cukup untuk membuat dewa sekalipun. Aku menerima pil itu. Tubuhku terasa lebih ringan. Xiao Ruoqing memandang dengan iri. Guru akan menjadi lebih kuat. Tapi aku melemparkan pil itu padanya. Murid, kamu dengar? Minum dan kumur-kumur. Mo Xingjian terkejut. Adik, mungkin kau salah paham. Pil ini bisa meningkatkan batas kultivasi, bakat dan kemampuan fisik.
Murid harus menyerap pil ini sepenuhnya. Xiao Ruoqing tidak percaya pil yang bisa mengubah takdir gurunya diberikan begitu saja. Dia berlutut, "Terima kasih, elder ketiga. Tapi guru sudah memberi terlalu banyak, murid tidak layak." Melihat itu, aku batuk 2 kali. Mo Xingjian mengerti. Aku masih ada urusan di puncak Dangxia. Setelah dia pergi, Xiao Ruoqing meletakkan pil di samping bibit pohon persik, lalu berbalik pergi. Aku menariknya. "Kau yang paling rajin berlatih, tapi menolak bantuan." Xiao Ruoqing terjatuh. Tanpa ragu, aku memegang wajahnya dan memaksanya menelan pil. "Telan, aku tidak akan melepaskan sampai kau menelannya." Mo Xingjian sedang berbicara dengan elder pertama tentang apa yang baru saja terjadi. Saudara kelima benar-benar telah berubah, bahkan tidak terpengaruh oleh pil transformasi tingkat 1. Saat itu, 2 murid melewati mereka. Tidak salah lagi, ini adalah elder ketiga. Fenomena langit dan bumi ini telah berlangsung begitu lama dan belum juga reda. Mo Xingjian menengadah ke puncak gunung dan hampir saja mengeluarkan matanya. Segera berlari ke ruang alkimia dengan ketakutan. "Cepat bantu, elder ketiga lupa mematikan kompor. Ruang alkimia terbakar." Setelah memadamkan api, Mo Xingjian hanya bisa memegang tumpukan abu kompor dan merintih. "Pil transformasiku, harta langit dan bumi yang aku kumpulkan dengan susah payah." Elder pertama menghela napas dengan putus asa. Air dan api tidak mengenal belas kasihan. Sepertinya saudara ketiga ditakdirkan tidak akan memiliki hubungan dengan pil transformasi itu. Mo Xingjian benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Baru saja ingin memukul dada dan mengamuk. Tiba-tiba teringat bahwa aku masih memiliki stok. Jika saudara kelima bahkan rela memberikan itu ke muridnya, maka aku yang menjadi kakaknya bukannya lebih mudah untuk dia berikan? Jadi, dia langsung melompat ke atap yang rusak untuk menemuiku. Sebelumnya aku memberikan pil transformasi tingkat 1 kepada saudara kelima. Dia malah memberikannya kepada muridnya. Aku belum pernah melihat orang yang begitu bermartabat. "Tolong, saudara, jangan paksa kakakmu untuk berlutut memohon padamu ya." Sementara itu, San Wulan yang seluruh lukanya sudah sembuh, sedang terbang menuju puncak yang tidak terlihat. Ada beberapa kata yang sudah lama disimpan di dalam hati. Malam ini dia tidak ingin menahannya lagi. Dia menendang pintu pondok dengan satu kaki, berteriak, "Kakak!" Kemudian dia melihat aku memegang sebuah celemek merah, menatapnya tanpa berkedip. Ternyata, setelah aku memaksa Xiao Ruoqing untuk menelan pil transformasi, kultivasinya langsung melampaui setengah langkah ke dalam kekosongan, dan dia juga mendapatkan energi jalan yang murni. Jadi aku segera kembali ke kamar untuk menghitung harta, melihat apa lagi yang bisa diberikan kepada muridku. Tiba-tiba aku melihat cincin penyimpanan yang diberikan oleh Molly. Aku sangat penasaran apa isi di dalamnya, jadi aku langsung mengeluarkannya semua, dan kemudian menjadi situasi seperti sekarang ini. Suara pintu membuatku yang sedang melakukan hal yang tidak benar terkejut setengah mati. Aku kebingungan menjelaskan. "Saudara, ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Saudara hanya datang untuk berterima kasih kepada kakak atas pil besar. Selain itu, tidak ada hubungannya dengan aku. Kakak teruskan saja, saudara tidak akan mengganggu semangatmu." Sekarang aku benar-benar panik. Jika hari ini tidak menjelaskan semuanya dengan jelas, reputasiku akan benar-benar hancur. Celemek ini adalah hadiah dari putri besar keluarga Mo untukku. Tidak. Putri besar keluarga Mo yang meminta aku untuk mengawasinya sendiri. San Wulan dengan wajah tenang melepaskan tanganku. Semua ini tidak ada hubungannya dengan saudara. Sampai di sini, melihat punggung San Wulan yang pergi dengan tegas, aku dengan sedih mengelurkan tangan Erkang. Diam-diam mengambil celemek dari dalam bak air. Kebetulan saat itu, San Wuke tiba-tiba berlari ke sampingku, mengambil sendok air dan tanpa bicara langsung menuangkan air ke mulutnya. "Aku sangat haus. Kakak, apakah kamu melihat adikku?" Dalam sekejap aku tidak memperhatikannya, dan sekarang tidak bisa menemukan dia. Aku dengan rasa bersalah membelakangi. "Adikmu baru saja aku buat marah dan pergi." San Wuke baru saja ingin bertanya apa yang terjadi, tetapi tubuhnya tiba-tiba mulai terasa panas. "Kakak, kenapa ruangan ini begitu panas?" Di sisi lain, Xiao Ruoqing dengan bangga melihat teratai emas di bawah kakinya. 18 tahun, setengah langkah menuju inti emas, sudah cukup untuk menertawakan 21 wilayah. Semua ini berkat pengorbanan sang guru. Setelah itu dia mengumpulkan energi spiritual ke pedang di tangannya dan memaksa menggunakan jurus pedang kedua, menunjuk seolah menghunus pedang, tetapi karena tidak memahami intinya, dia justru terjatuh ke tanah. Dengan penuh kekesalan, dia menghantam tanah dan berkata, "Tinggal sedikit lagi, aku harus mencari guru untuk bertanya. Pasti aku bisa menguasai kunci jurus pedang kedua." Maka dia langsung menuju kamarku. "Guru, Ching-et punya beberapa pertanyaan tentang latihan yang ingin ditanyakan." Kalimatnya belum selesai ketika Xiao Ruoqing terpaku oleh pemandangan di depan mata. "Guru, sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat." "Tidak, kamu datang di saat yang tepat." Melihat Xiao Ruoqing berdiri bengong, aku tak bisa menahan diri dan mendesak, "Jangan melamun di situ, cepat bantu tekan dia." Setelah berjuang cukup lama, akhirnya kami berhasil mengikat San Wuke. Tetapi tali biasa mana mungkin menahan kultivator tahap Liangsu.
Dalam kobaran nafsu yang membakar, Sun Wukong merobek celananya dan menyingkap sepasang kaki panjangnya yang putih dan halus. Melihat itu, Xiao Ruoqing langsung panik dan buru-buru menutup mataku. Guru, tidak boleh melihat. Di detik berikutnya, Sun Wulan menghentakkan tubuhnya hingga tali putus, lalu menerjang ke arahku seperti harimau kelaparan. Xiao Ruoqing yang baru saja menembus setengah langkah inti emas sama sekali tak mampu menahan dan langsung terhempas oleh satu telapak tangan. Saat dia bangkit, aku sudah ditekan Sun Wukong yang menggerogotiku dengan liar. Aku, seorang perjaka berusia lebih dari 500 tahun, mana sanggup menahan godaan seperti itu. Kepalaku dipenuhi pikiran harum dan lembut. Entah berapa lama berlalu, Sun Wukong akhirnya melepaskanku dan ambruk ke tanah tanpa tenaga, pingsan. Aku menghela napas panjang. Celaka, hampir mati kehabisan napas. Setelah menggendong Sun Wukong ke tempat tidur, aku malas menjelaskan apapun dan menarik Xiao Ruoqing keluar untuk mengalihkan pikiran. Setelah kami berdua menjauh, Sun Wukong di atas ranjang tiba-tiba membuka mata. Aku mencium kakak kelima. Jangan-jangan aku udah hamil. Adik sepertinya juga menyukai kakak kelima. Kalau benar-benar hamil, apakah bayinya harus memanggil kakak kelima ayah? Keesokan paginya, perayaan ulang tahun ke-800 tetua kedua sekte pedang resmi dimulai. Si Qingyi mengenakan congsam merah dan muncul dengan sangat mencolok di puncak Zuijian. Tak menyangka, aku Hu Hansan bisa kembali secepat ini. Saat dia bersemangat menyanyikan lagu patriotik, seorang murid pelayan maju melapor. Tetua kedua, keluargamu mengirim surat. Dia membuka amplop dan membaca dengan saksama, sama sekali tak menyadari aku membawa Xiao Ruoqing dan sudah berdiri di belakangnya. Loh, bukankah ini kakak kedua? Cepat sekali sudah dilepas. Adik kelima, apa kabar? Si Qingyi yang ingin mencabik-cabikku tiba-tiba tertegun karena mendapati aku telah menembus setengah langkah Liansu. Di perjalanan menuju lokasi upacara, aku sengaja berpesan pada Xiao Ruoqing agar tidak naik ke panggung bertarung. Xiao Ruoqing menatapku bingung, mengapa demikian? Mari kita bersembunyi dan merencanakan. Saat pertandingan 21 wilayah dimulai, kita akan berikan kejutan kecil pada mereka. Dengan dentuman genderang megah, perwakilan dari berbagai kekuatan yang diundang mulai berdatangan. Melihat Molly yang memancarkan aura dingin, aku sulit percaya dia adalah orang yang memberi hadiah kemben berminyak obat cinta. Saat aku ragu apakah dia keliru mengambil barang, Yu Hongxiu berjalan elegan ke hadapanku. Tampaknya adik cukup sukses di sekte pedang. Dengan murid tercinta seperti ini di sisimu, tidak heran enggan pergi ke sekte bintang bulan kakak. Yu Hongxiu, hentikan sikapmu. Aroma musangmu sudah tercium dari 800 li jauhnya. Apakah elder pertama sekte pedang begitu santai sampai punya waktu mengurusi aku? Tidak lebih santai dari ketua Yu yang punya waktu datang sendiri ke sekte pedang untuk ulang tahun elder kedua. Saat itu, suara pengumuman bergema. Putri Ruseng dari kerajaan kuno Nanfeng, Li Zijun, tiba. Xiao Ruoqing terkejut melihat sosok anggun itu. Bagaimana Zijun bisa muncul saat ini? Melihat murid kesayanganku mengernyit, aku penasaran. Murid, kau kenal Li Zijun ini? Bakat Putri Ruseng seharusnya tidak buruk. Melihat Li Zijun lewat, hatiku merasa sedih. Lihatlah nasibnya yang merah hampir ungu. Andai saja dia bisa jadi muridku. Lalu aku ajak Xiao Ruoqing berebut tempat duduk. Terlambat hanya dapat duduk di meja anak-anak. Li Zijun tiba-tiba menoleh, memandang punggungku yang pergi sambil bergumam. Guru, kita bertemu lagi. Setelah si Qingyi selesai berbicara, pertandingan besar yang dinantikan resmi dimulai. Di sisi lain, di sebuah meja minum, seorang wanita anggun bertanya, Elder Pingxin, apakah sekte Hui punya elder bernama Su? Katanya orang ini berbakat dan kuat, bahkan membawa pedang kemiskinan harta sekte pedang berkelana di dunia biasa. Pingxin belum sempat menjawab, elder dari Wu Huakui itu sudah mendengus ketawa. Yang Paduka Ratulin maksudkan, Su Bei dari sekte pedang itu, bakat sastranya mungkin ada sedikit, tapi soal kultivasi, hehe. Pingxin sedikit mengerut, lalu dengan wajah biasa menjelaskan. Paduka Ratulin, Su Bei memang adalah elder kelima dari sekte pedang kami. Tak tahu di manakah elder Su ini berada sekarang. Pingxin mengangkat jari menunjuk ke atap bangunan tak jauh, di sana. Melihatku yang sedang asik mengunyah paha ayam sambil memberi komentar tentang pertarungan di bawah, Ratulin tidak bisa menahan diri mengerutkan kening. Si Su Bei ini terlihat biasa-biasa saja. Bagaimana bisa disukai kaisar? Tanpa sadar sedang diperbincangkan, aku dengan santai menyodorkan paha ayam yang baru tergigit ke Xiao Ruoqing. Coba, paha ayam ini ada rasa kesukaan kakakku. Saat aku asik menyaksikan pertarungan antar murid dari berbagai sekte, tiba-tiba suara yang tak asing lagi terdengar dari belakang. Elder Su, lama tak jumpa sejak terpisah di kotamu. Aku canggung menoleh, bukannya baru berpisah beberapa hari lalu. Apalagi yang mau diutak-atik jenderal kecil ini. Molly merapikan helaian rambutnya yang sedikit kusut, melanjutkan. Molly kali ini ikut ayah datang untuk dua hal, menyaksikan upacara dan mencari guru. Aku mengangguk sambil tersenyum. Itu bagus, Nona Mo berencana berguru pada siapa? Ayah ingin aku berguru pada Elder Si.
Xiao Ruoqing di sampingku mendengar ini, alisnya berkerut halus. Di kehidupan sebelumnya, sepertinya adik seperguruan Mo baru berguru pada guru setelah acara penerimaan murid ya. Kenapa kali ini berbeda? Belum sempat dia memikirkan penyebabnya, Molly sudah tiba-tiba mendekat ke hadapanku. Tapi Molly ingin masuk di bawah bimbingan Elder Su. Apa Elder Su sudah melihat hadiah dari Molly? Aku langsung merasa canggung, tak tahu harus berkata apa. Untungnya, Xiao Ruoqing menarik lenganku dan bersuara keras. Guru, menurutmu berapa persen kemenangan Su Bubai? Kepalaku mulai pusing, melirik Xiao Ruoqing. Gadis kecil ini sepertinya cemburu lagi. Lalu menatap Molly yang mengeluarkan sebotol cairan tak jelas. Dan si Molly yang berkesan yandere ini, cairan ini pasti bermasalah. Elder Si adalah yang terbaik di sekte pedang. Lebih baik Nona Mo mengikuti arahan ayah Anda. Jangan bertindak sendiri. Nona Xiao takut guru kesayangannya direbut ya. Kau selalu mendekati guru dengan maksud terselubung. Sulit untuk tidak menduga kau punya niat buruk, ujar Molly sambil tak acuh mengusap rambutnya. Aku tak mengerti apa yang kau maksud. Dalam suasana seperti ini, aku sama sekali tak berani bersuara, hanya bisa ketakutan dan menyusut di tempat. Tepat saat itu, seekor kucing putih salju tiba-tiba menerjang ke dalam pelukanku, diikuti suara lembut dari bawah. Dabai, turunlah. Li Jijun dari gerbang Konfusianis mengganggu Tuan. Dabai memang nakal, selalu kabur. Aku melepaskan kucing yang kupeluk lalu bertanya dengan penuh minat. Ternyata kucing immortal Li bernama Dabai. Seorang kakek botak membawa tongkat datang tergopoh-gopoh. Nona, jangan sembarangan lari, ini kan bukan kerajaan Nanfeng. Li Jijun tak terlalu menghiraukan, menghibur. Paman Ryu, tenang, sekte pedang pasti akan melindungi keselamatan Zijun. Adalah Elder Su yang menangkap Dabai. Sang kakek mendengar itu segera memberi hormat padaku. Ryu berterima kasih pada Elder Su atas bantuannya. Kemunculan kakek ini membuat hatiku sedikit berat. Bahkan kekuatan pengikutnya saja tak bisa aku kurasi. Pasti Li Zijun ini bukan jodohku. Meski begitu, aku tetap berniat mencoba. Kepergianmu tahun ini seharusnya pemandangan indah terbuang sia-sia. Li Zijun langsung menyambung. Sekalipun ada 1000 pesona, pada siapa harus kuungkapkan. Kemudian dia membungkuk memberi hormat. Jijun sangat menyukai puisi ini. Saat kita bertemu lagi, Jijun pasti akan meminta petunjuk langsung. Aku terdiam memandang punggung Li Jijun yang pergi. Memang sejak transmigrasi ke sini, aku sering menjiplak karya sastra. Tapi yang ini aku benar-benar tidak ingat, sudah melewati batas waktu. Xiao Ruoqing tiba-tiba menarik lengan bajuku. Guru lihat, Su Bubai menang. Elder Su pernah berkata, segala urusan di dunia ini hanyalah satu hal. Para pendekar pedang sekte pedang hanya punya satu pedang di tangan. Inilah hati pedang Su Bubai ini. Lalu dia melipat tangan menghormat ke arahku. Su Bubai berterima kasih pada Elder Su atas petunjuknya. Aku terdiam, menggigit paha ayam. Ini juga bisa dikaitkan denganku. Saat semua orang mulai memujiku sebagai guru yang melahirkan murid hebat, suara yang tak sedap tiba-tiba terdengar. Elder Su memang tak terkalahkan dalam hal omongan. Hanya seorang avatar remeh berani meremehkan seluruh dunia. Lingyin, naik dan ajari sekte pedang cara jadi orang. Begitu suara itu selesai, sebuah bayangan sudah muncul di atas arena pertarungan. Lingyin dari Wu Huake, Golden Core tahap tengah, mohon petunjuk. Menghadapi provokasi Wu Huake, Su Bubai tentu tak akan gentar. Dia segera berpindah tempat ke belakang Lingyin. Pedangnya menuju langsung ke jantung musuh. Tapi Lingyin hanya tersenyum mengejek, lalu melompat tinggi ke udara. Hanya dengan kekuatan seremeh ini, berani bicara besar. Saat Su Bubai menyadarinya, sudah terlambat untuk menghindar. Dia terpaksa menahan telapak tangan yang meledak itu dengan tubuhnya. Langsung terluka parah hingga 7 lubang di wajahnya berdarah. Terjatuh tak sadarkan diri. Lingyin menginjak kepala Su Bubai. Kau dan si Su itu sama-sama hanya jago omong. Dia kalah pada guruku, kau kalah padaku. Sekte pedang benar-benar semakin mundur. Saat dia dengan sombong menunjuk para rekan seangkatannya dan berteriak, aku tantang 10 orang sekaligus. Sesosok siluet gadis tak tahu sejak kapan sudah berdiri di bawah arena pertarungan. Di kota Mo dulu, Wu Huake sudah seperti anjing kehilangan rumah. Ditindas hanya dengan 1 orang dan 1 pedang dari guru. Baru beberapa hari, sudah berani bicara besar di depan semua sekte dari 21 negara. Sebagai satu-satunya murid guru, Xiao Ruoqing dari sekte pedang setengah langkah menuju Golden Core, mohon petunjuk. Aku tak menyangka gadis kecil ini berani sampai segitu. Buru-buru berusaha mencegah. Guru tahu kau ingin membela nama guru, tapi tak perlu terburu-buru saat ini. Lebih baik kau turun dulu. Xiao Ruoqing tersenyum cerah padaku. Di bawah tebing buhui, pil penciptaan siluman. Semuanya masih Qingher ingat. Guru dengan tulus mengajar murid, murid pun harus membalas sampai mati. Lalu dengan tegas dia menghunus pedangnya. Seberkas aura jalan suci langsung menembus keluar dari tubuhnya. Xiao Ruoqing dari sekte pedang, mohon petunjuk. Lingyin dengan menghina melepaskan energi spiritualnya sendiri. Tubuh dao bawaan, aura jalan suci. Hari ini akan kuperlihatkan padamu jurang pemisah antara Golden Core dan di bawah Golden Core. Awan api. Belum selesai bicara, Xiao Ruoqing sudah muncul di belakangnya.
Suara dingin Ruoqing menyusul. Pedang satu hati mendalam. Ling Yin tak percaya memegang luka di dadanya. Aku lengah, tidak mengelak. Tapi sampai di sini saja. Telapak tangan api, awan maya, hancurkan dia. Xiao Ruoqing sama sekali tak menghiraukan awan api yang berkumpul di atas kepalanya. Mengangkat pedang tinggi-tinggi, dia bersuara tegas. Pedang 2, putus gunung sungai. Kilatan pedang yang membawa makna pembunuhan tanpa batas menyambar. Langsung memotong telapak tangan api di atasnya menjadi 2. Ling Yin bahkan langsung terlempar hingga mendarat di kaki Elder Fei. Ping Xing mengernyit. Bagaimana dia bisa menggunakan kodeks pedang jalan raja? Lalu dia menoleh padaku yang duduk tenang di atap. Xiao Bebe, masih berapa kejutan yang kau sembunyikan dariku? Aku yang di matanya misterius sebenarnya sedang gemetar menyeka keringat dingin. Dasar murid boros, hampir membuat gurumu mati kaget. Menang saja sudah syukur. Belum selesai bicara, Xiao Ruoqing yang penuh energi berteriak sombong. Wibawa guru akan kujaga. Yang tidak puas, maju saja. Aku terdiam. Mengapa kau tiru kebiasaan buruku ini? Usai teriak, seorang kultivator berbaju Wu Huakue melompat ke panggung. Aku Hu Jun dari Wu Huakue, tahap akhir Golden Core. Mohon bimbingan. Penonton bawah langsung memaki. Wu Huakue tidak tahu malu. Golden Core akhir tantang setengah langkah Golden Core. Elder Fei acu tak acu angkat gelas. Ini pertandingan. Menang saja sudah cukup. Hu Jun lanjutkan sifat tidak tahu malu Wu Huakue. Serangannya langsung jurus ketiga, naga api. Amukan membara. Hadapi naga api ganas, Xiao Ruoqing malah pelan tutup mata. Beberapa cahaya memancar dari sekujur tubuhnya. Jurus ini tidak akan berakhir mudah. Ping Xing di bawah langsung berdiri. Ini jurus kedua. Baru berapa lama, mana mungkin dia pahami. Jurus kedua, jari bagai pedang. Dengan teriakan, beberapa sinar pedang menembus naga api. Tak terbendung menghantam dada Hu Jun, melemparkannya keluar arena. Sorakan memecah. Setengah langkah Golden Core kalahkan 2 kultivator Golden Core. Ini mungkin kuda hitam terbesar tahun ini. Bersamaan, suara sistem terdengar di telingaku. Selamat, murid utama pahami jurus kedua kodeks pedang. Selamat, tuan rumah pahami kesempurnaan jari bagai pedang. Kecantikan sesaat. Aku hampir tertawa senang. Memang muridku. Molly di samping menggigit gigi marah. Bagaimana jurus senior Xiao begitu kuat? Dia juga latih kodeks pedang. Berdasarkan apa? Elder Fei lebih marah. Pukul meja. Dasar sampah. Jalankan rencana B. Tanpa disangka, Wu Huakue serang diam-diam saat Xiao Ruoqing ajakku bicara. Melukainya parah. Aku lihat dan ingin cegah, tapi terlambat. Hanya bisa pukul penyerang sampai pingsan. Tapi Elder Fei malah tuduh aku. Berani sekali kau Subei. Di depan umum ganggu pertandingan junior. Sebagai elder, serang murid. Apa kau anggap remeh Wu Huakue? Si Ching Yi tiba-tiba halangi aku. Apa Elder Fei ingin merusak pesta ulang tahunku mewakili Wu Huakue? Elder Si, Subei lukai muridku. Hari ini harus beri penjelasan. Ping Xin bawa panggung tanya dingin. Apa yang Elder Fei mau? Elder Su lukai muridku. Sebagai guru harus tuntut keadilan. Aku mau tantang Subei. Ping Xin diam, berencana tunda sampai waktu tepat ulang tahun. Tapi aku diam, angkat Xiao Ruoqing turun panggung. Tolong jaga muridku kakak. Lalu aku berbalik naik panggung. Ping Xin tak percaya. Subei, kau gila. Itu kultivator tahap Void Refining. Elder tua di samping juga berpikir sama. Elder Fei sudah capai tahap tengah Void Refining. Subei hampir tak punya kesempatan. Saat auraku bocor, semua sadar aku sudah capai setengah langkah Void Refining. Tapi mereka tetap tak percayai pertandingan ini. Yu Hongxiu tersenyum lihat Ping Xin tegang. Adik kesayanganmu sebenarnya puncak integration. Sayangnya kau tak tahu. Aku tunjuk pedang ke Elder Fei. Murid jaga nama baikku, maka guru akan perlihatkan bunga terindah di dunia. Elder Fei langsung keluarkan jurus andalan, 2 jurus naga api. Kebetulan semua elder ada di sini, biar Fei minta mereka jadi saksi. Hadapi naga api, aku tak hindar, langsung terjang ke dalam. Elder Fei tertawa terbahak. Setengah langkah Void Refining berani tantangku. Inilah kekuatan Wu Huakue. Tapi detik berikutnya, pupil matanya menciut. Suara rendah terdengar di belakangnya. Jurus kedua, kecantikan sesaat. Kilatan pedang indah menyala. Bunga teratai megah mekar dari tubuh Elder Fei. Dia terjatuh tak berdaya. Bagaimana mungkin? Tatapanku dingin lihat Elder Fei seperti anjing mati. Subei tak suka orang berdiri di atas kepalaku. Perwakilan sekte di bawah panggung kaku ketakutan. Ini setengah langkah Void Refining. Tidak heran kodeks pedang sekte pedang terhebat di dunia. Sepertinya tak ada di sini yang bisa terima serangan ini. Benar, jurus Elder Su mirip gaya sekte pedang masa lalu. Aku pelan berjalan ke Xiao Ruoqing. Guru tadi hebat tak? Hebat, guru sangat keren. Aku tersenyum gandeng tangannya pergi. Ayo, kembali ke puncak tidak terlihat. Lihat punggungku pergi. Ping Xin penasaran tanya Yu Hongxiu di samping. Kau tak terkejut? Dia tidak sesederhana yang kau lihat. Kalau tidak, mana mungkin dapat token bulan baruku? Sesampai di puncak tidak terlihat, tiba-tiba aku muntah darah. Guru paling benci orang pamer lalu pingsan, jadi bertahan sampai tak ada yang lihat.
Sayangnya tetap kau lihat keadaan memalukan ini. Xiao Roqing panik, pegang lenganku periksa nadi. Organ dalam hancur, meridian putus semua. Kenapa lukanya separah ini? Energi spiritual guru hampir habis. Aku harus beri energi. Tapi cara ini belum diajarkan guru. Kalau aku lakukan, jati diriku terbongkar. Saat dia bingung, aku batuk darah lagi. Tak tahan lagi, dia putar energi untuk beri tenaga. Tiba-tiba, San Wulan muncul di belakangnya. Jangan sembarangan, aku punya cara. Aku berbalik, tersenyum sulit. San Wulan beri aku pil. Pelan angkat kepalaku. Terus beri energi untuk cerna pil. Xiao Roqing tatap aneh dua orang di tempat tidur. Cara Elder 9 obati guru benar-benar tanpa maksud lain. Dengan bantuan pil, aku lepas dari bahaya maut. San Wulan bantu aku duduk, lalu diam-diam pergi. Aku buru-buru turun ranjang pegangnya. Bunga persik akan mekar. Nanti datang ke puncak tidak terlihat-lihat bersama. Saat itu, pesta ulang tahun hampir berakhir. Si Qingyi naik panggung, umumkan. Semua, hari ini bukan hanya ulang tahunku, tapi juga ada kabar baik. Jun Husi langsung bersemangat. Akhirnya kakak kedua akan menikah. Detik berikutnya, dia dipukuli orang puncak Zuijian. Elder ke-6 tak sadar bicara ngawur, jangan dipercaya. Hari ini, putri pemimpin keluarga Mo dari kerajaan kuno timur akan bergabung sekte pedang. Mozan sambung bicara. Kata Elder Si benar, putriku Molly hari ini akan bergabung sekte pedang. Semua mulai tebak-tebakan. Elder mana yang akan jadi guru Molly? Pasti Elder Si yang ajukan, jadi murid Elder Si. Si Qingyi tersenyum melihat Molly mendekat. Murid Subei cuma tubuh dao bawaan. Setelah aku terima Molly, tetap bisa tekan dia. Jadi saat Molly bungkuk hormat dan bicara basa-basi, si Qingyi langsung buka sampahnya. Jangan terlalu formal, nanti kita guru murid. Tapi sebelum selesai, Molly bungkuk ke samping, teriak ke arahku yang baru datang. Mohon Elder Su terima aku sebagai murid. Aku ragu lihat gadis kecil ini. Jenius yang kasih hadiah keris dan kemben berminyak obat cinta, apa harus kuterima? Tapi lihat ekspresinya, sepertinya sudah bertobat. Akhirnya, aku tak tahan godaan nasib merah. Bantu Molly berdiri. Murid, bangun. Jangan terlalu formal. Ding. Selamat terima Molly sebagai murid. Hadiah, mutiara es kolam dingin. Bersamaan, Molly tersenyum dingin. Guruku yang baik, bagaimana cara mempermainkanmu di kehidupan ini? Berdasarkan prinsip adil, aku keluarkan pil penciptaan. Sekarang puncak tidak terlihat tidak punya apa-apa. Hanya bisa kasih pil ini sebagai hadiah. Molly senang terima pil. Terima kasih atas kasih sayang guru. Aku puas tepuk bahunya. Kau harus latihan baik, jangan kecewakan guru. Xiao Roqing tatap sinis pemandangan hangat ini. Guru bukan monster kehidupan lalu. Aku tak akan biarkan kau rencanakan sesuatu pada guru. Setelah selesai ritual, aku bawa dua murid kembali ke puncak tidak terlihat. Kalian berdua kenalan dulu, lalu istirahat di gubuk. Guru tidur di kandang babi. Keduanya jawab harmonis, lalu gandeng tangan masuk gubuk. Saat pintu tertutup, ekspresi Xiao Roqing langsung gelap. Murid baik sekali rencananya. Jadi murid dan dapat pil penciptaan, tak ada yang terlewat. Molly kedipkan mata polos. Murid tak paham maksud senior. Kau sudah tahu sifat guru. Tahu kalau minta jadi murid secara terbuka, dia tak akan tolak. Dari status dan kekuatan, guru tak sebanding Elder Si. Tapi kau pilih guru. Aku tak akan izinkan kau rencanakan sesuatu pada guru. Molly acuh minum teh. Cuma lebih dulu beberapa hari jadi murid. Sombong apa? Guru terima aku sebagai murid. Apa perlu izin senior? Senior terlalu tinggi nilai diri. Xiao Roqing terpaksa diam. Aku memang tak suka padamu. Di kandang babi, aku lempar hadiah sistem ke tumpukan jerami. Lalu ambil kemben tanpa aroma. Bahannya tak pernah kusentuh, harus diteliti. Lalu ambil mutiara es kolam dingin. Benda ini di kolam dingin hasilkan energi mutiara. Kalau banyak serap, nanti tak akan terkena dampak buruk kodeks pedang. Lalu aku ambil pakaian renang, terbang ke kolam dingin. Sistem kasih dua benda bersamaan, pasti harus dipakai bersama untuk efek maksimal. Begitu mendarat, aku lihat pakaian berserakan di tepi kolam. Sepertinya milik ratu dari kerajaan kuno timur. Saat aku berpikir, suara marah dan malu terdengar dari belakang. Laki-laki tak senonoh, beraninya kamu. Aku buru-buru turunkan pakaian, berbalik jelaskan. Subei tak tahu ratu di sini, tak bermaksud menghina. Ratu Lin memakai pakaiannya. Lalu apa Elder Su lihat tadi? Hatiku kaget, buru-buru pakai ekspresi jujur dari sistem. Baru lihat bayangan di kolam, Subei sudah berbalik. Ratu Lin termenung lihatku, ekspresinya terlalu jujur, tak seperti bohong. Dia gigit bibir, menoleh. Elder Su silakan pergi, permaisuri tak mau ada orang ketiga tahu hal ini. Leganya, aku lari. Sampai kandang babi baru lega napas, ternyata Ratu Lin adalah phoenix tanpa bulu. Kalau tersebar, berapa banyak yang bilang dia pembawa sial. Saat itu aku sadar ada benda di tangan kiri. Angkat lihat, aku langsung terdiam. Ini kemben ratu. Orangnya yang berhati luas seharusnya tak permasalahkan hal kecil begini. Sadar diri, aku buru-buru lari ke kamar ratu. Kalau dia tak ada,
Aku bisa taruh diam-diam seolah tak terjadi. Tapi sampai depan pintu, terdengar teriakan marah. Bajingan mana yang berani curi kemben permaisuri? Suara Ratulin bergema penuh amarah dari balik pintu. Aku membeku. Suara itu tidak terdengar seperti orang yang bisa memaafkan. Tanpa pikir panjang, aku langsung melarikan diri. Satu-satunya cara sekarang, menyangkal sampai mati. Tapi baru saja sampai di kamarku, Pingsin sudah menunggu dengan tangan terlipat. "Xiao Bebe, kau larilah kemana larut malam begini?" Saat matanya menyapu cepat dan melihat ujung kemben merah di balik tumpukan jerami, otaknya sejenak blank. Kemben Phoenix ini dari mana? Kau meski nakal, harusnya hanya ganggu orang dalam sekte. Ini tidak bisa dicuri. Aku dengan wajah polos menyembunyikan kemben lebih dalam. "Kakak salah lihat. Di sini mana ada kemben?" Sudut mulut Pingsin berkedut, tapi akhirnya dia duduk di sampingku dengan tenang. "Lupakan. Aku datang bukan untuk itu. Bagaimana latihan tarian 100 murid yang kau pilih itu?" Aku menatap lurus ke depan, menghindari kaki panjangnya yang terkulai di panggulku. "Bagus, sangat indah. Kau lebih baik benar-benar membicarakan tarian." Pingsin mendengus, menendangku hingga terlempar. Aku usap darah hidung yang mengalir. Tentu saja tarian. Mereka punya kekurangan masing-masing, jadi sangat menghargai kesempatan ini. Baru kemudian Pingsin puas berdiri. "Beberapa hari ini belikan mereka pakaian baru. Jangan mempermalukan sekte pedang." Aku cepat menyetujui, lalu mengeluarkan mutiara es kolam dingin. "Kakak pernah dengar tentang energi mutiara?" Pingsin memeriksa mutiara itu. "Menurut kitab kuno, bisa menguatkan meridian, energi langka di dunia." Lalu dengan serius, aku mengeluarkan pakaian renang. "Ini disimpan bersama mutiara. Sepertinya harus dipakai untuk efek terbaik." Wajah Pingsin memerah. Ini bisa muat." Beberapa saat kemudian, dia membawa mutiara dan pakaian renang pergi. "Besok ingat, ikut mengantar perwakilan sekte lain pergi." Aku hanya diam, dengan cap tangan merah masih jelas di pipi. Keesokan paginya, aku menguap keluar kamar. Xiao Roqing sudah bangun lebih awal, membersihkan halaman. Mengerikan di malam hari, panik di sore hari. Sayang sekali badan Ching Er yang seperti ini tidak memakai pakaian renang. Melihat sekeliling, tidak melihat Molly, aku bertanya. "Hanya Ching Er sendiri? Molly mana?" Xiao Roqing menunjuk ke sebuah kamar, mungkin adik masih tidur. Aku langsung berjalan ke kamar itu. "Guru sudah bangun, kau berani masih tidur? Kalau kau bermalas-malasan, guru tidak bisa santai." Tapi saat pintu terbuka, Molly sedang memeluk selimut sambil tertawa. Mulutnya berguma memanggil, "Guru." Tak disangka, si iblis kecil punya sisi lain seperti ini. Diam-diam aku mendekat ke tepi tempat tidur, mencolek pinggang rampingnya sambil memanggilnya bangun. Tiba-tiba, Molly dalam mimpi mengayunkan pisau ke arahku. "Siapa di sana?" Aku cepat mengangkat tangan. "Guru, aku." Saat melihat pisaunya, aku merasa familiar. Molly yang sudah sadar melihat itu aku, malah membuka selimutnya. "Guru, Lier cantik tidak?" Saat aku hendak mengamati lebih dekat, tiba-tiba sepasang tangan kecil menutupi mataku. "Guru tidak boleh melihat." Lalu terdengar suara marah Xiao Roqing. "Cepat pakai baju, pagi-pagi sudah tidak tahu malu." Molly dengan santai memakai baju. Senior bahkan ingin mengatur ini. Nanti apakah mandi adik juga mau diatur? Xiao Roqing tidak tahan diganggu seperti ini. "Kau berani lancang di depan guru." Khawatir situasi memburuk, aku menekan kepala mereka berdua. Mereka langsung diam. Kenapa tidak lanjut bertengkar? Bisa jadi satu sekte di 21 wilayah. Sungguh takdir yang langka. Keduanya cepat mengakui kesalahan. Aku pegang tangan mereka. Kalau begitu, berjabat tangan dan berdamai. Tapi saat tangan mereka bersentuhan, jabat tangan langsung berubah menjadi pertandingan kekuatan. Adik sangat mengagumi senior yang berlatih keras untuk balas dendam. Jangan sampai nanti karena menjilat pisau, nyawanya melayang. Aku menghela napas, mengeluarkan pakaian renang. Sudahlah, berdamailah. Xiao Roqing merebut pakaian itu. "Terima kasih guru memberi Ching Er pakaian. Apa hanya untukku atau murid lain juga dapat?" Aku mengeluarkan pakaian renang lain, berikan pada Molly. Guru selalu adil pada murid, tidak memihak. Xiao Roqing cemberut. Ching Er hanya pantas dapat sisa orang lain. Aku benar-benar tidak tahan. Saat aku ingin pukul diri sendiri hingga pingsan, Iryu tiba-tiba muncul. Iryu menemui Elder Su. Ini surat dari Zijun untuk Elder Su. Kenapa Nona Zijun tidak datang sendiri? Zijun sudah lama meninggalkan rumah. Sekarang sedang dalam perjalanan pulang. Iryu cepat pergi setelah mengatakannya. Kedua wanita itu penasaran isi surat, tapi aku menyembunyikannya di lengan baju, menggandeng mereka pergi mengantar tamu. Tiba-tiba, seorang pelayan berlari mendatangiku. "Ceritanya kita sampai sini dulu ya guys," katanya. Ya sudah, kita lanjut lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa guys.